Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas dari profesi kependidikan, yaitu dalam pengembangan kompetensi profesi guru perlu mengikuti kegiatan seminar, lokal karya, simposium, magang, diklat in the job training, on the job training, of the job training, dan lain-lain, dan mentransformasikan dengan model pembelajaran abad ke-21, yakni karakter building, critical thinking, communication, collaboration, kreativitas building, multiliterasi building, compassion, visioner, benchmark of the job, dan menjelaskan setiap item secara komprehensif. Oke, keterampilan abad ke-21 dalam materi communication. Communication atau komunikasi adalah proses pertukaran bahasa yang berlangsung dalam dunia manusia. Oleh sebab itu, komunikasi selalu melibatkan manusia baik dalam konteks intrapersonal, kelompok maupun massa. Peneliti komunikasi membuktikan bahwa hingga saat ini bahasa diakui sebagai media paling efektif dalam melakukan komunikasi pada suatu interaksi antar individu, seperti halnya kegiatan penyuluhan dan pembinaan, proses belajar mengajar, pertemuan tempat kerja, dan lain-lain. Oke, selanjutnya dalam keterampilan abad ke-21, materi selanjutnya yaitu kolaboratif atau kolaborasi. Beberapa peneliti membuktikan bahwa peserta didik akan belajar dengan lebih baik jika mereka secara aktif terlibat pada proses pembelajaran dalam suatu kelompok-kelompok kecil. Peserta didik yang bekerja dalam kelompok-kelompok kecil cenderung belajar lebih banyak tentang materi ajar dan mengingatnya lebih lama dibandingkan jika materi ajar tersebut dihadirkan dalam bentuk lain, misalnya bentuk dalam ceramah, tanpa memandang bahan ajarnya. Oke, baiklah, keterampilan pembelajaran abad ke-21 selanjutnya yaitu materi critical thinking atau berpikir kritis. Setiap manusia pasti memiliki skill untuk berpikir menjadi kodrat alamiah yang setiap saat dilakukan dalam seluruh aktivitas kehidupan. Berpikir sendiri terbagi menjadi beberapa tingkatan, mulai dari yang paling sederhana yang hanya membutuhkan ingatan sampai pada level yang paling tinggi dan membutuhkan perenungan. Berpikir kritis merupakan suatu proses yang terarah dan jelas yang digunakan dalam kegiatan mental seperti memecahkan masalah, mengambil keputusan, membujuk, menganalisis asumsi, dan melakukan penelitian ilmiah. Dan berpikir kritis adalah kemampuan untuk berpendapat dengan cara yang terorganisasi, dan berpikir kritis merupakan kemampuan untuk mengevaluasi secara sistematis bobot pendapat pribadi dan pendapat orang lain. Keterampilan pembelajaran abad ke-21 berikutnya yaitu dalam materi creativity and innovation atau kreativitas dan inovasi. Kreativitas merupakan ide atau pikiran manusia yang bersifat inovatif, berdaya guna, dan dapat dimengerti. Juga kemampuan menghasilkan bentuk baru dalam bidang seni atau dalam persenian, atau dalam memecahkan masalah-masalah dengan metode-metode baru. Dan juga suatu aktivitas yang imajinatif yang memanifestasikan atau perwujudan kecerdikan dari pikiran yang berdaya guna menghasilkan suatu produk atau menyelesaikan suatu persoalan dengan cara tersendiri. Oke, selanjutnya keterampilan pembelajaran abad ke-21 yaitu dalam materi karakter building atau pembentukan karakter. Karakter building yaitu sebuah upaya pembentukan dan pengembangan tabiat yang baik yang sejatinya setiap orang
telah memiliki dasar dari tabiat masing-masing. Pembentukan karakter dalam pendidikan di Indonesia disebut dengan istilah pendidikan karakter, sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak yang mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Oke, baiklah. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang tugas profesi kependidikan, yaitu pengembangan kompetensi profesi guru dan yang ditransformasikan dengan model pembelajaran abad ke-21. Adapun kesimpulan dari materi tadi yaitu keterampilan abad ke-21 adalah keterampilan penting yang harus dikuasai oleh semua orang dalam menghadapi kehidupan di abad ke-21. Banyak organisasi telah mendefinisikan tentang keterampilan abad ke-21, namun semua definisi tersebut mengandung prinsip yang sama. Keterampilan abad ke-21 paling tidak terdiri atas keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, kreativitas dan inovasi, kolaborasi dan komunikasi. Keterampilan ini harus dikuasai oleh peserta didik agar dapat menghadapi tantangan di abad ke-21. Menghadapi tantangan di abad ke-21, penguasaan keterampilan ini oleh peserta didik dapat dilakukan oleh pendidik dengan melakukan reformasi terhadap proses pembelajaran. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau pembelajaran dengan pendekatan saintifik seperti yang dituntut dalam kurikulum 2013 merupakan jawaban atas pertanyaan bagaimana pengembangan keterampilan keterampilan abad ke-21 pada peserta didik. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.